Provinsi Jawa Barat tentu saja kita tahu bahwa provinsi yang sangat besar dengan jumlah masyarakat yang juga sangat besar, namun sayangnya berbagai tantangan ini masih harus dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat. Dan tentu saja tugas di sini Pak Acep dan juga teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengawasi jalannya pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan tadi pengaplikasiannya harus baik, karena memang di Jawa Barat ini potensinya sangat luar biasa. Pak Acep sudah menyebutkan bahwa potensi dari sumber daya alamnya tentu saja kita sudah tidak harus menanyakan lagi, tidak meragukan lagi. Tentu saja juga sumber daya manusianya dengan sekian banyak orang, hampir 50 juta di Jawa Barat ini tentu saja harusnya bisa dioptimalkan. Nah, banyak tantangan-tantangan. Seperti apa sih tantangannya yang kemudian menurut Pak Acep ini kok susah banget sih Provinsi Jawa Barat untuk maju, yang kemudian padahal potensinya tadi banyak, sumber daya alam, sumber daya manusia. Tantangan terbesarnya itu apa sih Pak? Ya, tentu tantangan yang utama sekali lagi saya akan berbalik lagi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan. Satu. Oke. Tantangan yang kedua adalah situasi ekonomi global. Apalagi dengan situasi perang Ukraina. Perekonomian jadi tidak jelas juga ya tidak Pak? Pasti, inflasi dunia juga tinggi, itu juga persoalan. Kedua adalah terkait tantangan kedua, akhirnya berimbas terhadap perekonomian nasional. Kan gitu. Nah, perekonomian nasional ini juga akan berkontribusi terhadap perkembangan perjalanan perekonomian di Jawa Barat. Tapi alhamdulillah syukur kita sudah melewati transisi politik kepemimpinan di pusat secara baik dan benar. Artinya secara politik sudah menghasilkan kepemimpinan yang baik. Kemudian yang kedua adalah keamanan juga terjaga. Kalau keamanan terjaga berarti keberlangsungan ekonomi bisa dilakukan. Kita udah lewati itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan yang keempat yang kita hadapi tidak kalahnya adalah tantangan iklim. Apalagi Jawa Barat adalah bagian dari wilayah yang rawan bencana. Itu juga secara alam. Kebencanaan itu juga menjadi salah satu tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan yang ketiga adalah terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran yang kita miliki oleh Provinsi Jawa Barat menjadi stimulasi untuk menggerakkan perekonomian di Jawa Barat, sehingga belanja yang 20 triliun yang muter di Jawa Barat itu sebagai stimulan dari bergeraknya ekonomi yang ada di Jawa Barat. Akhirnya nanti pendapatan domestik regional brutonya meningkat. Kemudian yang kedua adalah pendapatan domestik regional bruto terhadap pendapatan per kapita. Kan gitu. Nah, ini menarik. Pendapatan per kapita PDRB terhadap per kapita di Jawa Barat itu lebih rendah daripada nasional. Nasional 44,3 dalam hitungan juta rupiah, sementara di Jawa Barat 33. Bayangin. Kita lebih rendah pendapatan per kapita Jawa Barat dibandingkan dengan nasional. Itu salah satu tantangan yang kemudian menjadi saya pikir adalah serius untuk Jawa Barat hari ini kita menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan itu. Begitu Teh. Nanti saat terpilihnya kepala daerah termasuk di Gubernur Jawa Barat ini, salah satu program yang kemudian didorong oleh pemerintah, oleh DPRD Provinsi Jawa Barat yang pertama kali apa nih Pak? Nah, kali-kali ini sebagai pendidikan politik. DPRD Jawa Barat nggak bisa bikin program. Hati-hati. Yang bikin program dan kegiatan itu adalah pemerintah provinsi. Nah, DPRD Jawa Barat adalah mengusulkan. Sifatnya mengusulkan program, itu pun harus sesuai dengan visi, misi, RPJMD segala macam. Jadi jangan kira bahwa kita eksekutif, kita legislatif. Artinya ingin mendorong program yang akan didorong dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Program ini mau apa, itu akan ada di tangan gubernur. Saya adalah pemerintahan, bagian unsur penyelenggara pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang fungsinya adalah yang tadi itu budgeter. Fungsi budgetering saya, jadi gini, coba saya jelasin dulu biar rakyat paham kenapa saya harus merasionalisasi bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat nggak bisa sangat sulit untuk mengakselerasi program. Ini RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di dalamnya sudah ada arah pembangunan. Ini 5 tahun. Ke depan. 5 tahun. Selama 5 tahun ini dalam RPJMD itu sudah disusun RKPD, Rencana Pembangunan Daerah Tahunan. Dalam RKPD itu sudah ada program dan kegiatannya. Yang bikin RPJMD dan RPD itu pemerintah provinsi.
pembahasan RPJMD menjadi perda memang bareng dengan DPRD. Tapi sumbernya tetap visi dari gubernur. Turun RKPD, rencana pembangunan daerah tahunan. Tahun ini mau bikin apa, program kegiatan apa, itu yang nyusun pemerintah provinsi. Dewan nggak dilibatin, nggak. Kalau Dewan pingin masuk dalam RKPD ini, dia lewat musrembang. Dia harus ikut musrembang di RT, RW segala macam kelurahan. Sumber pertama. Sumber kedua pokir. Pokok-pokok pikiran anggota dewan dimasukkanlah si pokok-pokok pikiran anggota dewan program segala macam itu dalam SIPD, diwadahi nanti dalam RKPD. Setelah ini menjadi program kegiatan, turunlah menjadi KUA, kebijakan umum anggaran, dan PPAS, baru di bawah dewan. Nih rencana pembangunan kegiatannya ini, kemudian kebijakan umum anggarannya jadinya harus ini. Prosesnya panjang ya Pak? Periksa sama dewan, sudah sesuai RKPD enggak? Itu baru diajak dewan, baru PPAS. Ini harus ini. Karena saya bicarakan ini karena pertanyaannya nggak tepat. Pertanyaan Teteh yang tadi harus sampaikan ke gubernur, ke dinas. Mau bikin program apa gitu. Nah, maka sebagai dewan saya memastikan bagaimana ujung dari kegiatan ini adalah bisa mensejahterakan rakyat. Apakah kegiatan-kegiatan ini sesuai tidak? Contoh kayak tadi. Ini belanja modal 2 triliun dari 30 triliun. Sekecil sekali. Sekecil banget. Gitu. Giliran belanja hibah dan bantu 8 triliun. Ini mau kemana di bawah Jawa Barat? Diperiksa padahal lagi tadi tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Itu maksudnya. Jadi program apa yang ingin didorong oleh pemerintah oleh DPRD? Satu, kita harus segera yang pertama adalah setelah ada RPJMD, maka kita akan akan menyelaraskan dengan peraturan daerah. Perda. Peraturan daerah. Nah, itu kerjaan saya, programnya. Maka DPRD akan mengusulkan inisiatif peraturan daerah yang ingin dilakukan oleh kami seperti saya hari ini. Bagaimana kemudian melakukan peraturan daerah untuk memfasilitasi kesehatan buat masyarakat miskin. Bagaimana mengakselerasi duit yang begitu gede yang minimal atau amun anu gering teh bisa di-cover oleh BPJS PBI bagi masyarakat yang tidak ada. Anggaran ini gedein. Dasar hukumnya ini. Di nasional sudah ada jaminan nasional kayak itu SPM, undang-undangnya SPM. Nah, kedua, bagaimana menurunkan peraturan daerah yang memfasilitasi dari kesejahteraan rakyat, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, yang kedua, ingin coba menciptakan ekosistem ekonomi, maka dibutuhkanlah peraturan daerah. Nah, ini gawe DPRD. Program kita bagaimana melahirkan regulasi dalam rangka membuat ekosistem. Ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Barat. Dalam rangka membangun inkubasi dan akselerasi usaha kecil menengah dan industri kecil menengah, sehingga masyarakat tumbuh menjadi pelaku usaha yang sudah ada diakselerasi sehingga usahanya bisa berjalan dengan baik. Mereka. Permodalan, pemasaran, pelatihan, manajemen segala macam akselerasi itu yang sudah ada, yang belum ada diinkubasi, diciptain. Nah, aku dan kawan-kawan ingin melakukan proses membangun peraturan daerah ekosistem. Ekosistem inkubasi dan akselerasi pelaku usaha kecil dan menengah. Karena negara yang baik adalah yang masyarakatnya bisa bergerak di sektor ekonomi mikro setidak-tidaknya nyampe 20% dari jumlah penduduk. Amin. Kalau ekonomi mikro ini berjalan 20% dari jumlah penduduk itu sangat benar. Indikator dari masyarakat Jawa Barat itu sejahtera. Kalau kita terlalu bersandar terhadap ekonomi makro seperti yang sekarang. Aku contohkan di Cimahi nih, Cimahi. Kita kan, industri kita sedang berkembang. Industri 4.0. Sekarang mau bergeser 5.0. Di situ adalah sebuah proses efektivitas efisiensi alat produksi. Pendekatan digitalisasi, computerized dengan digitalisasi. Akhirnya akan berpengaruh terhadap alat produksi. Nah, alat produksi yang diciptakan itu adalah akan efektif, efisien dengan kuantitas produksi yang banyak dengan kualitas yang baik karena makin canggih. Di Cimahi banyak pabrik meremajakan alat produksinya tersanggup. Akhirnya tetap pakai alat produksi yang jadul. Karena alat produksi yang jadul, hasil produksinya tidak terlalu baik, kuantitasnya juga rendah, akhirnya harganya jadi mahal. Dijual ke pasar
datanglah produk-produk dari luar negeri. Yang karena kita masuk APTA. Harganya rendah, kualitasnya tinggi. Akhirnya industri-industri kita tidak bisa bersaing. Karena tidak bersaing, di Cimahi sudah kolab lebih dari 20 perusahaan. Sampai ada kejadian satu perusahaan dia deklarasi bangkrut. Saya pilot. Coba bayangin bagaimana perusahaan bisa mendeklarasikan dirinya pilot. Karena dia bisa distatuskan pilot itu tergantung dari putusan pengadilan hubungan industri dan buruh. Tapi dia sudah pilot. Kenapa dia memutuskan pilot? Karena dia sudah menghitung aset yang dia miliki dengan hutang yang dia miliki lebih besar. Akhirnya saya pilot. Itu PT Matahari Sentosa. Tiba-tiba 2.600 orang dia menjadi pengangguran. Dampaknya rumah makan yang dekat pabrik kolab. Kontrak-kontrakan kosong. Pengangguran 2.000. Nambah sekaligus. Nah, kekolepan ini kemudian kita mau nurunin kemiskinan 1% udah ngap-ngapan, 0,5% tiba-tiba nambahnya sekian banyak. Betul. Kemarin masih ingat Bata? Iya. Perusahaan Bata? Dia kolab. Berapa pengangguran yang dikontribusi di situ? Di barang jasa manufaktur yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, maka dari situ saya ingin coba mendorong bagaimana kemudian menciptakan pelaku usaha kecil menengah. Bagaimana masyarakat di Jawa Barat menjadi pelaku-pelaku usaha UMKM. Agar menjadi pondasi kekuatan ekonomi di Jawa Barat. Ketika ketempa berbagai krisis dia kuat. Dan bisa membuka lapangan kerja. Maka tugas DPRD Jawa Barat adalah bagaimana membuat regulasi. Untuk memfasilitasi inkubasi dan akselerasi ekonomi. Semua pelaku usaha di sini menjadi bergairah. Amin. Dan mau bekerja secara baik. Nanti perda ini setelah jadi nungagawean pemerintah provinsi, bukan DPRD. Kita awasi pemerintah provinsi melaksanakan regulasi ini udah benar gak? Begitu. Pengaplikasiannya saat dikerjakan seperti apa begitu? Sorry, aku menjelaskan begini biar masyarakat tidak salah persepsi. Bahwa bukan antara tugas dewan dengan DPRD. Ya kadang-kadang datang dewan itu seperti Bapak, tolong seperti eksekutif gitu. Dewan bukan eksekutif, jangan salah. Thank you ya. Oke. Karena terakhir Pak, closing statement barangkali ya. Tentu saja kita sebagai masyarakat Jawa Barat ini banyak menggantungkan harapan terhadap Bapak dan juga teman-teman termasuk ke nanti pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang baru. Nah, closing statement untuk kemudian kita masyarakat Jawa Barat untuk bareng-bareng barangkali gitu ya Pak ya. Betul. Tentu begini, saya sudah disumpah. Kemarin saya karena diingatkan tadi ketika sumpah. Itu pengingat sengaja ini ya Pak ya? Sumpah saya adalah bagaimana kemudian saya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang. Kedua adalah saya bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Itu sumpah saya dalam jabatan itu. Nah, tentu pada konteks itu, pada konteks dua hal sebagai tanggung jawab yang saya miliki sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ke depan adalah bagaimana menggunakan kewenangan ini sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan hukum negara dan hukum Allah tentunya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kewenangan yang kemudian hari ini dititipkan oleh rakyat kepada anggota DPRD. Ada 120 anggota DPRD yang salah satunya fungsinya adalah bagaimana mengawasi pemerintah provinsi. Itu akan dilakukan sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua adalah bagaimana uang rakyat yang hari ini 30 triliun, uang rakyat ini dikembalikan ke rakyat. Uang rakyat ini direncanakan kerjanya seperti apa, saya akan kawal bahwa uang rakyat ini akan diimplementasikan berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada penguasa. Berpihak kepada rakyat atletik, lain berpihak kepada pengusaha. Kan gitu, untuk memfasilitasi itu semua. Yang ketiga adalah tentu akan coba seoptimal mungkin melahirkan regulasi-regulasi yang mana regulasi itu bisa memfasilitasi rakyat, melindungi rakyat, dan mengakselerasi kebutuhan rakyat lebih cepat, responsif, segala macam. Itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang hari ini yang ada di saya adalah saya wakil rakyat, artinya dundungan saya adalah rakyat. Biasanya banyak yang dicurhatkan apa nih Pak dari rakyat? Tentu banyak hal. Tadi pagi saya ketemu dengan masyarakat di Cigonewa Kidul. Rata-rata adalah yang dikeluhkan urusan ekonomi, susah nagawe, harga mahal, kan gitu. Yang kemudian fasilitas pendidikan tidak bisa diakses secara maksimal.
kesehatan ke rumah sakit juga pelayannya tidak terlalu baik. Tidak baik. Gitu. Itu jadi kalau saya rangkum, satu terkait dengan SPM, standar pelayanan minimum atau pelayanan dasar, itu yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat ketika saya turun ke dapil. Yang kedua adalah perekonomian. Hese gawe, harga mahal. Hese gawe, harga mahal. Itu yang sering disampaikan. Lapangan pekerjaan tidak ada. Nah itu lapangan pekerjaan yang tidak terlalu mencukupi. Siap. Sekali lagi kita banyak harapan nih Pak ya, yang kita gantungkan terhadap Bapak dan juga teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi selamat dan juga selamat bertugas Pak ya, selamat memperjuangkan hak-hak kita semua ya Pak ya. Sama-sama kita membangun Jawa Barat jauh lebih baik ke depan, dan tentu saja kita harapannya adalah pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan nanti gubernur terpilih ini akan membawa Jawa Barat jauh lebih baik lagi dan jauh lebih maju lagi dari berbagai sektor kehidupan. Sekali lagi terima kasih Bapak Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Acep Jamaluddin Eshum, dan terima kasih Anda juga telah bersama kami selama 60 menit ke belakang. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.